Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Payanagiri, nomor absen 11 dari kelas 10 MIPA 5. Di dalam video kali ini atau di dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi geometri bidang datar bagian kedua. Peta konsep yang akan saya jelaskan yaitu geometri bidang datar. Yang pertama, kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Dan yang kedua, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Untuk peta konsep yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis dibagi menjadi 4, yaitu garis saling berhimpit, garis saling berpotongan, garis saling bersilangan, dan garis sejajar. Yang pertama saya akan menjelaskan garis saling berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga spesial untuk terlihat sebagai satu garis lurus saja. Contohnya, kalian bisa lihat di bawah pengertian garis saling berhimpit, yaitu terdapat garis A sampai garis B dan kemudian balik lagi, di bawahnya ada garis C dan D. Kemudian saya akan menjelaskan garis saling berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan memiliki satu titik potong. Contohnya, kalian bisa lihat gambar di bawah ini, yaitu terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada garis saling bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada suatu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Kalian bisa lihat contohnya di bawah pengertian garis saling bersilangan. Terdapat gambar A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian saya akan menjelaskan garis saling sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan bila garis tersebut diperpanjang hingga tak terhingga. Kalian bisa lihat contohnya pada gambar di bawah ini, yaitu garis M tak terhingga dan garis N tak terhingga. Kemudian saya menjelaskan kedudukan garis terhadap bidang dibagi menjadi 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang, garis sejajar dengan bidang, dan garis memotong bidang. Garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang, seperti gambar di bawah ini. Kalian bisa melihatnya, titik A, titik B berada di bidang G. Kemudian saya akan menjelaskan garis sejajar dengan bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Seperti gambar di bawah ini, kalian bisa melihatnya. Garis G tidak memiliki persekutuan. Kemudian saya akan menjelaskan garis memotong bidang.
Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan titik potong atau titik tembus, seperti gambar di bawah ini. Kalian bisa melihatnya. Kemudian saya akan menjelaskan peta konsep yang terakhir atau yang kedua, garis terhadap bidang. Terbagi menjadi tiga, yaitu 2 bidang berhimpit, kemudian 2 bidang sejajar, dan 2 bidang berpotongan. 2 bidang berhimpit. 2 bidang dikatakan berhimpit jika setiap titik terletak pada kedua bidang, seperti gambar di bawah ini. Kalian bisa melihatnya. 2 bidang sejajar. 2 bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Kalian bisa melihat contoh gambarnya di bawah ini. Kemudian 2 bidang berpotongan. 2 bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut mempunyai sebuah garis persekutuan. Kalian bisa melihatnya atau contoh gambar di bawah ini. Nah, itu tadi contoh materi penjelasan dari saya. Selanjutnya latihan soal dari saya, yaitu kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, tentukan titik terletak pada garis B, B, dan Q. Kemudian yang tentukan titik di luar garis C dan P. Latihan soal yang kedua, kedudukan bidang terhadap bidang. Apa yang kamu ketahui mengenai gambar di atas, yaitu gambar A, B, dan C? Jelaskan. Kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang kurang mengerti mengenai materi yang saya jelaskan di atas tadi, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Itu tadi penjelasan materi singkat dari saya mengenai geometri bidang datar. Yang kedua, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramesati. Om Santi 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 Om. Terima kasih.